Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibu kota Blangpidi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Indonesia. Aceh Barat Daya diresmikan tanggal 10 April 2002 sebagai kabupaten otonom yang terpisah dari Aceh Selatan selaku kabupaten induknya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Terjadinya pemekaran Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2002 bukan saja ekses dari peristiwa reformasi tahun 1998, namun lebih kepada wacana pemekaran yang sudah didengungkan sejak dekade 1960-an. Kabupaten ini secara geografis terletak di antara 3 derajat, 05 sampai dengan 3 derajat, 80 lintang utara dan 96 derajat, 23,03 bujur timur pada bentangan utara Khatulistiwa. Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri diapit oleh beberapa kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Luas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya menjadi batasan wilayah bagian barat. Wilayah ini termasuk dalam gugusan pegunungan Bukit Barisan. Aceh Barat Daya dikelilingi oleh laut dan gunung. Luas wilayah 2.334,01 km persegi. Pada saat awal pemekaran, jumlah penduduk mencapai 122.875 jiwa dan memiliki semboyan Sapekeun Saho Langkah. Setelah beberapa tahun pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya belum memiliki pemimpin yang definitif. Namun setelah menanti begitu lama, setelah 4 tahun, akhirnya pemimpin definitif Aceh Barat Daya pun muncul dalam pilkada yang digelar pada tahun 2006. Setelah digelar putaran kedua pada tahun 2007, pasangan Akmal Ibrahim dan Samsurizal disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilantik pada 30 Maret 2007 oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Serta berbakti kepada masyarakat. Yang menandakan babak baru untuk pembangunan Aceh Barat Daya. Lapangan usaha yang paling banyak menggerakkan perekonomian daerah adalah pertanian. Sebelum adanya pemerintahan definitif di Abdia, luas lahan untuk pengembangan pangan terutama padi, terdapat lahan sawah seluas 16.450 hektar pada tahun 2003. Luas lahan keseluruhan di Aceh Barat Daya untuk lahan pertanian khusus tanaman padi mencapai 23.000 hektar pada tahun 2011 ini. Dengan demikian, pada tahun 2003 bisa dibayangkan betapa banyak lahan terlantar di kabupaten ini. Karena lahan produktif baik dengan menggunakan irigasi teknis, semi teknis, serta irigasi sederhana dan juga irigasi desa dan lahan tanah hujan hanya seluas 16.450 hektar.
Dengan demikian, luas lahan terlantar mencapai 9.000 hektar yang belum dapat difungsikan sebagai lahan produktif pada masa itu. Perubahan APBK Aceh Barat Daya pun dilakukan dengan anggaran terbesar diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian di Aceh Barat Daya. Untuk memantapkan manajemen pengelolaan pengembangan sektor pertanian di Aceh Barat Daya, pemerintah melakukan kegiatan studi banding ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang telah memiliki penerapan sistem pertanian modern. Salah satu tujuan studi banding adalah Balai Besar Penelitian Benih Padi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan rapat pertama turun ke sawah, dan kegiatan ini menjadi agenda wajib ketika memulai musim tanam bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani di negeri Bersikupai ini. Rapat ini sendiri digelar saat musim tanam tiba, dan rapat sebelum turun ke sawah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memang terus terjaga di kalangan para petani untuk dapat membahas berbagai hal menjelang tanam serentak. Rapat pertama turun ke sawah melibatkan seluruh masyarakat tani beserta kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk, yang bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan petani yang diarahkan pada peningkatan fungsi kelembagaan dan peningkatan swadaya petani dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi di lapangan. Terdapat beberapa kelembagaan petani yang mendapat perhatian pemberdayaan, di antaranya Kelembagaan P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kelompok Tani dan KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan di berbagai tingkatan. Perhatian pemberdayaan juga ditujukan kepada pembentukan Brigade Pemburu Hama Babi. Pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan, studi banding, magang, penyediaan pakaian seragam, termasuk pemberian insentif bulanan kepada Ketua P3A Kejurun Blang dan KTNA melalui dana program pembangunan kampung atau PPG maupun dana taktis Bupati. Selain rapat sebelum turun ke sawah dilakoni oleh para petani sebelum memulai musim tanam, kegiatan gotong royong pun menjadi tahapan selanjutnya. Sebelum tanam serentak dimulai, di luas lahan seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 23.050 hektar. Karena gotong royong sebelum turun ke sawah bertujuan untuk melancarkan kegiatan tanam serentak dengan mengontrol kondisi lahan persawahan, terutama kesiapan dari saluran air. Bagi sawah yang telah memiliki aliran irigasi, baik teknis maupun semi teknis. Demikian juga dengan sawah yang hanya dialiri irigasi desa dan irigasi sederhana, serta lahan sawah yang masih mengandalkan hujan atau tada hujan. Adapun jumlah luas lahan berdasarkan masing-masing jenis aliran irigasi yang dimiliki, yaitu yang menggunakan irigasi teknis oleh 4 aliran irigasi yang ada di Aceh Barat Daya, yaitu irigasi Babahrot, irigasi Krung Susuh, irigasi Tangan-Tangan, dan irigasi Manggeng di Krung Baru. Keempat irigasi teknis ini mengaliri 5.487 hektar lahan sawah. Irigasi semi teknis mengaliri 5.158 hektar sawah. Irigasi sederhana memasok kebutuhan air untuk lahan sawah seluas 3.563 hektar. Sementara luas sawah yang masih mengandalkan irigasi desa mencapai 3.739 hektar. Lalu, luas sawah tada hujan masih mencapai 5.105 hektar. Langkah selanjutnya dilaksanakan kegiatan pembagian bibit kepada para petani yang telah menyiapkan lahan sawah dengan luas keseluruhan 23.050 hektar di masing-masing desa
dengan membentuk kelompok tani yang tersebar di 18 desa persiapan, 132 desa definitif dari 20 kemukiman yang terletak di 9 kecamatan. Benih padi yang dibagikan untuk ditanam masyarakat dengan menggunakan benih padi varietas unggul nasional dan hibrida. Pada tahun 2008 dan 2011, Bupati Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengganti semua benih padi yang ditanam masyarakat sesuai luas lahan. Benih yang diintroduksi sejumlah 342.775 kg pada tahun 2008 dan 343.073 kg pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 meningkat mencapai 377.013 kg. Pencapaian pada tahun 2011 mencapai 706.500 kg dengan varietas Mira 1, Angke, Yuwono, Mauroki, Krum Aceh, Bestari, dan Inpari yang langsung didatangkan dari Balai Benih Pertanian atau BBP Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Guna mengkonvert dan memajukan sistem pertanian dari tradisional ke sistem modern, dilakukan mekanisasi pertanian secara penuh. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 telah dilakukan pengadaan mesin-mesin pertanian dengan sumber dana utama adalah APBK Aceh Barat Daya, dana otsus, dan APBN. Pengadaan mesin-mesin pertanian yang diadakan diantaranya hand traktor 438 unit, traktor 4WD 14 unit, mini combine 1 unit, power thresher 229 unit, corn seller 8 unit, paddy riper 45 unit, alat tanam benih padi 8 unit, alat pengupas kacang tanah 10 unit, hand sprayer 135 unit, transplanter 1 unit, vacuum fryer 2 unit, power rider 175 unit, mesin pemotong jerami 8 unit, mesin pengaduk kompos 2 unit. Lun tantang petani, pecaran bulan, pecaran lun. Menyohasi kurang dari sekian, akan lun bayar dengan gaji lun. Yang ngai maun, oi maun lah. Selain pengadaan mesin-mesin pertanian, upaya dari program mekanisasi pertanian juga dilakukan dalam penerapan teknologi dalam menanam padi yang unggul, yaitu diterapkannya sistem penanaman padi yang mengacu pada System of Rice Intensification dalam pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 telah dilakukan perkenalan dan memasyarakatkan teknologi System of Rice Intensification atau SRI melalui pendekatan acong atau adu carong. Pendekatan acong atau adu kepandaian para petugas dengan petani dalam menerapkan teknologi SRI yang hemat benih, hemat air, hemat tenaga, anakan banyak. Produksi dan produktivitas tinggi ini telah menampakkan hasil, di mana sampai sekarang lebih dari 50% petani dan areal sawah telah menerapkan teknologi budidaya SRI organik. Lalu, langkah untuk memajukan pertanian yaitu mensosialisasikan bahwa lahan pertanian kita khususnya sedang sakit akibat penggunaan sarana produksi anorganik atau kimia secara berlebihan dan kurang terkendali, juga kurang bijak. Kondisi tersebut berdampak pada tumbuhnya pabrik-pabrik kompos secara swadaya dalam masyarakat dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan dasar di samping limbah pertanian lainnya. Terjadinya penurunan intensitas dan kuantitas pembakaran jerami pasca panen padi. Lalu, dampak lain
Bertambahnya nilai bahan-bahan organik seperti jerami, limbah pertanian, kotoran ternak, limbah kelapa sawit dan kakao, limbah kayu, dan limbah penggilingan padi seperti sekam dan abu. Petani pun sudah mulai mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia baik untuk pupuk maupun pestisida. Lalu dilakukan pembekalan seputar pembuatan pupuk organik. Selain pembuatan pupuk organik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga membuat kerjasama dengan Balai Pengkajian Bioteknologi atau BPPT, Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau Ristek dalam hal pengembangan pupuk hayati mycorrhiza dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan efisien. Dukungan infrastruktur memegang peranan penting. Kondisi infrastruktur dasar dalam bidang pertanian tanaman pangan relatif memprihatinkan. Di antaranya, jaringan irigasi yang rusak, sedimentasi saluran sangat tinggi, box sadap, box pembagi di berbagai jaringan banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Sarana balai benih kurang tertangani dengan baik, demikian juga dengan penyediaan alat-alat mesin pertanian. Setelah sukses dalam program SRI atau ACOM, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan membuat kegiatan Pilot Project Family Farming seluas 8 hektar dengan menggunakan alat tanam rice transplanter dan alat panen mini combine.
Keberhasilan tanam serentak musim tanam. Tahun 2011 di Kabupaten Aceh Barat Daya ditandai dengan dilaksanakan kegiatan panen raya yang puncak acaranya dicanangkan di Desa Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan pada tanggal 15 Juli 2011 yang dihadiri Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Insinyur Udoro Kasih Anggoro MS dan juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Insinyur Asrin MP dan pejabat lainnya. Dengan hasil sampel ubinan diperoleh produktivitas berkisar 6 sampai dengan 7,80 ton per hektar. Dan hasil produksi rata-rata Kabupaten Aceh Barat Daya 6,50 ton per hektar. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk salah satu kabupaten yang berpotensi sebagai sentra produksi padi nasional sekaligus diharapkan menjadi kabupaten swasembada pangan nasional. Keberhasilan dalam panen raya tahun 2011 tak lepas dari pengembangan pertanian dari tahun ke tahun yang dimulai sejak tahun 2007. Sebelum Bapak Bupati Akmal jadi Bupati Aceh Barat Daya, hasil panen kami tidak memuaskan seperti yang hari ini. Sekarang panen kami pun makin membaik karena berkat keras kerjasama beliau membina petani kami, maka hasilnya pun memuaskan. Sekarang segala penyakit pun tidak ada dan bisa diberantas dengan segera. Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki luas 188.600 hektar terdiri atas Taman Nasional Gunung Leuser seluas 64.610 hektar, hutan lindung seluas 65.510 hektar, areal penggunaan lain atau APL seluas 58.480 hektar. Dari APL seluas 58.480 hektar terdapat pertanian lahan basah seluas 11.927 hektar, hak guna usaha swasta seluas 13.400 hektar, perkebunan rakyat seluas 28.350 hektar. Kawasan pemukiman lainnya hanya 4.803 hektar. Pada tahun 2002, setelah pemekaran, lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar di Abdiah hanya 6.000 hektar. Untuk tanaman karet, perkebunannya masih bisa dikatakan sangat minim atau minoritas di kalangan petani di Abdiah. Sementara tanaman kakao untuk bahan baku coklat pada masa setelah pemekaran belum mampu memenuhi permintaan pasar luar daerah. Kondisi tanaman kakao banyak yang tidak terawat dan juga tidak sedikit tanaman yang tidak produktif walaupun sudah berusia produktif. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berbasis kerakyatan sebagai bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2007-2012 untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sejahtera sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kanun Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk dapat menampung dan memproduksi kelapa sawit milik para petani, pemerintah pun membangun pabrik kelapa sawit. Pembangunan pabrik kelapa sawit atau PKS atau Pabrik Crude
palm oil atau CPO dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sejak tahun 2007, yaitu pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat melalui program Sawit Hanya Milik Rakyat atau SAMIRA. Kebijakan ini dimanifestasikan dengan pembangunan infrastruktur perkebunan berupa jalan usaha tani, jalan produksi, pembangunan jembatan, penggalian saluran, dan pengeringan rawa, termasuk pembangunan Jalan Elak Kabupaten Aceh Barat Daya selebar 30 meter dan sepanjang 67 km yang membelah areal perkebunan di Kecamatan Babahrot dan Kuala Bate. Kebijakan ini juga dimanifestasikan dengan memfasilitasi lembaga senebuk, lembaga adat yang mengurusi perkebunan agar masyarakat dapat memperoleh tanah atau lahan perkebunan seluas 2 hektar per jiwa di areal peruntukan lain seluas 28.401 hektar di Kecamatan Babahrot dan Kuala Bate. Kebijakan ini juga direalisasikan dengan menyediakan dana untuk pembersihan lahan atau land clearing seluas 4.200 hektar dari sumber dana otsus. Penyediaan dan penyaluran 1.725.000 bibit kelapa sawit bermutu kepada masyarakat yang juga disertai dengan biaya upah atau biaya angkut bibit ke lahan dan biaya tanam. Lalu, pemerintah juga menyalurkan 2,7 juta bibit kakao unggul serta penyaluran lebih dari 500.000 bibit karet unggul. Kebijakan ini menyebabkan pertambahan areal tanam perkebunan rakyat menjadi berlipat ganda dibanding tahun 2007, yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat dari 1.500 hektar pada tahun 2007 menjadi 17.500 hektar pada tahun 2011. Perkebunan kakao rakyat dari 800 hektar pada tahun 2007 menjadi 6.200 hektar pada tahun 2011. Pertambahan luasan areal tanam ini tidak hanya bersumber dari bibit bantuan, tetapi sekitar 30% merupakan swadaya masyarakat, terutama kalangan yang mampu. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam mengantisipasi masa produksi perkebunan kelapa sawit rakyat yang akan booming mulai 2011. Dari pengalaman yang ada, booming produksi kelapa sawit rakyat sering sekali menjadi bumerang bagi petani dan pemerintah daerah, di mana harga tandan buah segar yang dihasilkan akan jatuh dan merugikan petani akibat permainan para pembeli, yaitu agen atau tengkulak. Atas dasar pengalaman yang ada, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya merasa perlu menjaring aspirasi masyarakat dengan mengadakan seminar sehari pada tanggal 19 Oktober 2009 di Grand Luxor Hotel dengan tema Pemerintah Kaya, Masyarakat Kaya, Apa Solusinya? Kepada semua pihak juga ikut terlibat, baik masyarakat, pengusaha, pemerintah. Ini semua adalah harus sepakat atas kebersamaan bagaimana kita hidupkan bersama, dan apa kata Pak Bupati tadi, kita transparan saja. Yang penting adalah rakyat kaya, pemerintah juga kaya, dalam arti daerah Aceh Barat Daya agar kaya. Seminar sehari tersebut menghasilkan rumusan secara aklamasi. Pembangunan pabrik kelapa sawit di Aceh Barat Daya merupakan keniscayaan dan mutlak diperlukan. Pembangunan pabrik kelapa sawit harus dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan swasta, dengan porsi saham yang diatur tersendiri sesuai dengan kesepakatan dan dana pemerintah daerah yang tersedia. Pembangunan pabrik kelapa sawit sudah mulai pada Januari 2010 dan mulai beroperasi diharapkan akhir 2011. Penyertaan modal masing-masing pihak disesuaikan dengan nilai investasi masing-masing perusahaan mitra. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui dana otsus tahun 2011 telah menyediakan tanah untuk lokasi dan pembangunan sarana penunjang sesuai paket
Sementara perusahaan swasta, yaitu mitra kerja, melengkapi sisa sarana penunjang yang diperlukan dan menyediakan fabrikasi, yaitu mesin, serta alat kelengkapannya, sampai pabrik kelapa sawit bisa beroperasi. Untuk komoditi kakao, pemerintah Aceh Barat Daya menjalin kerjasama dengan Swiss Contact, salah satu lembaga asal Swiss yang dibiayai oleh Kementerian PDT melalui Program Pengembangan Ekonomi Kakao Aceh atau PEKA, untuk membantu para petani dalam mengelola tanaman kakao yang mereka miliki secara profesional dan mandiri. Program ini telah melatih 2.000 petani. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pun memuaskan, baik secara produktivitas maupun mutu dari hasil panen kakao dan layak untuk ekspor. Para petani yang mengusahakan kebun kakao mereka diberikan pelatihan secara teknis dalam merawat dan mengolah tanaman kakao yang tidak produktif menjadi produktif lewat sekolah lapangan yang dilatih oleh para tim ahli yang berpengalaman. Demikian juga dalam mengendalikan gangguan tanaman seperti hama maupun penyakit tanaman kakao. Untuk pemasaran hasil kakao yang bermutu, pemerintah juga telah menjajaki kerjasama dengan salah satu eksportir kakao asal Inggris untuk mengekspor kakao dari hasil perkebunan kakao rakyat Aceh Barat Daya yang langsung diberi label kelompok tani yang dikemas di lokasi dan siap ekspor. Harga jual yang diterima petani pun jauh dari harga pasar lokal yang berlaku. Kini, kebun kelapa sawit milik rakyat di 2 kecamatan yaitu Babahrot dan Kecamatan Kuala Bate telah berproduksi dengan hasil yang sungguh luar biasa. Demikian juga dengan sarana jalan disiapkan oleh pemerintah Aceh Barat Daya. Mayoritas petani sawit yang dulunya hanya sebagai pencari ikan di kawasan rawa dengan menggunakan bubu, dengan kondisi pendapatan secara ekonomi sangat minim, kini telah menjadi petani sawit yang sukses dengan mengelola lahan kelapa sawit yang mereka miliki. Sementara para petani kakao mulai menikmati hasil yang membanggakan dengan meraih hasil produksi dari tanaman yang telah susah payah mereka upayakan untuk kemakmuran ekonomi mereka. Bahkan, sembari menunggu tanaman mereka berproduksi, para petani yang ada dalam areal perkebunan milik rakyat ini, baik petani kelapa sawit maupun petani kakao, mereka juga bercocok tanam tanaman produktif lain seperti kacang tanah dan juga semangka, yang hasil produksinya lebih cepat dapat dipasarkan untuk menutupi kebutuhan ekonomi mereka. Sementara jalan usaha tani yang dibangun oleh pemerintah telah membuka keterisoliran sejumlah wilayah yang ada di sekitar area perkebunan rakyat, sehingga kawasan perkebunan pun sudah bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan truk pengangkut hasil panen tandan buah segar kelapa sawit milik masyarakat pun sudah mulai melintas dan dapat memasarkan hasil panen milik masyarakat. Peningkatan ekonomi rakyat ini melalui penyuluhan. Itu semua petani kakao itu sudah ada dilakukan pelatihan di setiap desa malah. Jadi alhamdulillah kakao itu telah merubah pola kehidupan masyarakat kami ini yang semulanya miskin. Dulu mereka malah sepeda nggak ada. Kalau sekarang sudah mencapai 90% memiliki kereta.
Jadi luar biasa kalau perubahan kehidupan ekonomi di daerah kami ini. Aceh Barat Daya berada di pesisir Samudra Indonesia. Kabupaten ini memiliki kekayaan laut nan melimpah. Karena letaknya yang sangat strategis, mayoritas nelayan di kabupaten ini sejak masih bergabung dengan Kabupaten Induk Aceh Selatan dan beberapa tahun pasca pemekaran masih mengandalkan sistem tangkap tradisional. Selain itu, sarana dan prasarana kelautan masih belum mendukung kegiatan kelautan di Aceh Barat Daya. Akibat ketiadaan sarana dan prasarana bagi nelayan di Abdia pada masa itu, membuat hasil laut yang melimpah tidaklah berarti bagi nelayan sendiri. Harga hasil tangkapan di laut pun tidak terkontrol dengan baik. Mayoritas nelayan masih mengandalkan pelabuhan tradisional yang sama sekali tidak layak untuk digunakan dan tidak ada fasilitas apapun pada saat itu, seperti tempat pelelangan ikan dan juga lembaga yang mengurus administrasi maupun koperasi untuk kemakmuran para nelayan. Lalu Bupati terpilih Akmal Ibrahim melakukan kebijakan yang sangat bermanfaat bagi pembangunan kelautan di Aceh Barat Daya dengan mendirikan kawasan pelabuhan pendaratan ikan di pantai Ujung Serangga, Susup. Selain membangun PPI di Ujung Serangga, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pun membentuk koperasi nelayan, melakukan rapat dengan Panglima Laut sebagai penguatan kelembagaan bagi nelayan di Aceh Barat Daya. Agar masyarakat nelayan dapat mandiri dengan mengelola hasil tangkapan mereka yang jauh lebih besar dari yang selama ini mereka dapatkan, pemerintah Aceh Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan armada kapal penangkap ikan yang diberi nama Inkamina. Kini Aceh Barat Daya telah memiliki kawasan pelabuhan pendaratan ikan yang sangat lengkap dengan bangunan kantor yang mengurus administrasi PPI. Demikian juga dengan sarana tempat pelelangan ikan dan sejumlah bangunan penting lain. Namun yang lebih menarik, dengan beroperasinya pabrik pengolahan tuna yang mampu memproduksi tuna olahan setiap hari dan mengekspor ke luar negeri dengan negara tujuan adalah Jepang.
Selain fasilitas pengolahan tuna yang merupakan satu-satunya di pantai barat selatan Aceh, PPI Ujung Serangga juga memiliki pabrik es batangan yang mampu memproduksi 20 sampai dengan 25 ton per hari dengan jumlah 400 sampai dengan 500 batang es. Dengan ukuran es per batangnya 23 kali 120 cm dan berat 50 sampai dengan 60 kg per batang. Pabrik es PPI Abdiah ini mampu memasok kebutuhan es di dalam kabupaten maupun kabupaten tetangga. 15 ton per hari menjadi kebutuhan pokok di Kabupaten Abdiah, sementara sisanya dipasok ke seluruh wilayah pantai barat selatan seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan. Selama ini kebutuhan es di pantai barat selatan didominasi oleh pabrik es Melabuh, Aceh Barat, dengan harga yang relatif tinggi yang mencapai Rp18.000 per batang. Namun di pabrik es PPI Ujung Serangga harga jual relatif lebih murah, hanya Rp15.000 per batang.
Sebelum adanya UPTD BBI Krungbate, masyarakat Aceh Barat Daya belum mengenal budidaya ikan air tawar dan juga belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknik budidaya maupun teknik pembuatan kolam yang baik. Berdasarkan kondisi real yang terjadi pada saat itu, Bupati Aceh Barat Daya membuat suatu program untuk mengatasi hal tersebut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan guna membangun suatu balai benih ikan yang berlokasi di Krungbate, Kecamatan Kuala Bate yang bersumber dari dana alokasi khusus. Dengan demikian, pemerintah Aceh Barat Daya melalui Bupati Akmal Ibrahim mengharapkan masyarakat Aceh Barat Daya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh benih ikan untuk pembudidayaan di kolam air tawar. Kegiatan pembangunan perikanan darat di Aceh Barat Daya diawali dengan penyiapan yang sangat matang, yaitu dengan melakukan studi banding ke Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang merupakan salah satu kabupaten yang terkenal dengan ikan air tawarnya. Dari hasil studi banding ini, maka pemerintah pun merekrut sejumlah petugas terampil dari Sukabumi untuk diperkerjakan sebagai tenaga ahli dalam menangani operasional Balai Benih Ikan Krungbate. Setelah siap dengan sumber daya manusia yang terampil, Balai Benih Ikan Krungbate pun dibangun di atas areal seluas 3 hektar dengan 19 kolam untuk berbagai jenis ikan, 2 bak untuk pakan, penampungan air beserta menaranya, 4 bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal petugas, mes operator, laboratorium, dan direncanakan ke depan pembangunan pabrik pakan di areal BBI ini. Setelah BBI berdiri dan siap untuk dioperasikan, maka didatangkanlah berbagai jenis bibit ikan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kini BBI Kebanggaan Aceh Barat Daya telah berproduksi dengan berbagai jenis ikan air tawar unggulan yang dimiliki. Keberhasilan daripada memajukan sektor perikanan telah menjadikan BBI Krungbate sebagai BBI yang memasok ikan air tawar ke seluruh kabupaten di Aceh, serta mengirimkan pasokan ikan hasil budidaya dari BBI Krungbate ke Medan, Sumatera Utara. Walaupun BBI ini baru berusia 3 tahun. BBI Krungbate juga menjadi tempat praktek bagi para siswa SMK Perikanan dan Kelautan, serta para mahasiswa yang magang pun datang dari seluruh penjuru daerah, baik dari kabupaten lain yang ada di Aceh maupun dari luar daerah Aceh. Walaupun masih berusia muda, BBI ini telah berfungsi secara maksimal dengan menjadi contoh bagi para pemuda untuk menjadikan sektor perikanan darat sebagai mata pencaharian yang sangat memungkinkan untuk menggapai dunia usaha yang sukses. Sejak mulai beroperasi sampai dengan menghasilkan benih ikan yang unggul di Aceh, BBI Krungbate telah membagikan jutaan benih ikan kepada seluruh masyarakat Aceh Barat Daya yang telah mempunyai lahan kolam ikan air tawar di tempat mereka. Adapun jumlah benih ikan yang dibagikan pada tahun 2009 mencapai 574.015 ekor kepada 592 penerima dengan total luas lokasi budidaya di tingkat masyarakat mencapai 205.042 meter. Dan pada tahun 2011 ini, dari mulai Januari sampai dengan Agustus, 700.000 ekor benih ikan telah disalurkan ke masyarakat. Walaupun baru berusia 3 tahun, Balai Benih Ikan Krungbate mampu melayani permintaan benih ikan dari sejumlah kabupaten tetangga. Walaupun mereka sudah terlebih dahulu memiliki balai benih ikan, bahkan usianya sudah mencapai 10 tahun, seperti yang dimiliki oleh BBI Aceh Selatan dan BBI Nagan Raya. Namun kedua kabupaten ini masih dilayani oleh BBI Krungbate yang masih berusia dini. Selain melayani kebutuhan benih ikan untuk Aceh Selatan dan Nagan Raya, sejumlah kabupaten tetangga seperti Aceh Barat, Subulus Salam, Aceh Singkil, dan Simelu juga mendapat pelayanan benih dari BBI Krungbate. Namun pelayanan kebutuhan benih ikan untuk kabupaten tetangga di pantai barat selatan belum rutin dan terbatas karena lebih diutamakan untuk melayani benih kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Adapun jenis ikan yang diproduksi di BBI Krung Bate diantaranya induk ikan mas, nila gesit, bawal, grass carp, tawes, lele sangkuriang, dan gurami. Kabupaten Aceh Barat Daya dikelilingi kawasan perbukitan dan pegunungan. Ternyata memiliki kekayaan mineral yang lumayan besar dengan berbagai jenis bahan tambang yang bernilai jual tinggi. Namun sebelum adanya pemerintahan yang definitif, lokasi tambang yang berharga itu hanya hamparan tanah kosong dan lahan terlantar yang tidak dipergunakan. Malah sebagian lokasi hanya kebun masyarakat. Untuk memberdayakan potensi kekayaan mineral di Aceh Barat Daya, Bupati terpilih Akmal Ibrahim mengundang sejumlah investor untuk menggarap potensi tambang yang ada. Demikian juga dengan tambang rakyat yang mulai bermunculan sejak tahun 2008 lalu, terlebih setelah munculnya tambang emas Gunung Hujan di Kabupaten Aceh Jaya. Kini di sektor pertambangan telah beroperasi 3 perusahaan tambang yaitu PT Juya Aceh Mining, PT Wajaniaga, dan PT Bumi Babahrot dengan memanfaatkan kekayaan mineral biji besi di sejumlah lokasi yang ada di Aceh Barat Daya. 3 perusahaan ini telah mengantongi izin eksploitasi biji besi di Kabupaten Aceh Barat Daya, di mana PT Juya Aceh Mining luas wilayah pertambangannya mencapai 400 hektar, masing-masing 100 hektar di Desa Imirah dan Kampung Persiapan Alu Dawah, Kecamatan Babahrot, dan 300 hektar di Desa Alu Sungai Pinang, Kecamatan Jempa. Sementara PT Bumi Babahrot memiliki izin eksploitasi pertambangan biji besi seluas 550 hektar di kawasan Alu Ara, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Babahrot. Sedangkan PT Wajaniaga memiliki izin eksploitasi pertambangan biji besi seluas 50 hektar di Desa Imirah, juga di Kecamatan Babahrot. Setiap metrik ton biji besi yang diekspor dikenakan donasi sumbangan untuk daerah Rp17.500. Dari 3 perusahaan tersebut, PT Juya Aceh Mining sudah mengapalkan 20.675 metrik ton biji besi ke Cina pada 25 Maret lalu. Jika ekspor biji besi Aceh Barat Daya tahun ini bisa mencapai 500.000 metrik ton, maka akan mampu menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 8,75 miliar atau sekitar 35% dari 25 miliar rupiah PAD Aceh Barat Daya. Sementara itu dari jumlah 20.675 metrik ton biji besi ekspor, PT Juya Aceh Mining telah menyetor kewajiban donasi untuk daerah sebesar Rp361.812.500 yang disetor langsung ke Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kondisi awal sarana dan prasarana umum seperti jalan. Pada beberapa tahun awal pemekaran kondisinya masih sangat memprihatinkan. Sarana jalan yang dimiliki pada saat itu masih banyak warisan dari Kabupaten Induk, Aceh Selatan, dan sudah sangat tidak layak untuk dilalui. Sementara jalan beraspal hanya ada jalan negara yang menghubungkan Aceh Barat Daya ke Banda Aceh dan juga Aceh Barat Daya ke Medan, Sumatera Utara. Sementara jembatan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan masih belum ada. Masih banyak kawasan yang terisolir pada saat itu karena ketiadaan sarana jembatan dan jalan. Demikian juga dengan saluran irigasi yang banyak mengalami kerusakan dan tidak berfungsi. Sejak tahun 2007, kondisi sarana dan prasarana penting yang ada di Aceh Barat Daya mulai dibangun oleh pemerintah definitif di bawah kepemimpinan Bupati Akmal Ibrahim. Mayoritas jalan yang dulunya berlubang, berbatu dan berlumpur, terutama setelah turun hujan, kini semua jalan yang menghubungkan antar desa telah dihotmik.
Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, jalan yang telah dihotmik di Aceh Barat Daya saat ini sudah mencapai 50 km. Jalan baru dengan lebar 30 meter dan sepanjang 22 km juga telah terbangun dan telah melalui tahap pengerasan di tahun 2010 lalu. Demikian juga dengan pembangunan sejumlah jembatan rangka baja di Lama Muda dan Rin Bukit yang telah terbangun pada tahun 2010 lalu. Sementara pada tahun 2011 ini masih ada 6 jembatan yang masih dalam tahap pembangunan. Kondisi awal pendidikan di Aceh Barat Daya selama beberapa tahun pasca pemekaran belum terlihat pengembangan yang signifikan, seperti masih minimnya fasilitas seperti gedung, sarana pembelajaran dan juga sumber daya manusia tenaga pendidik yang masih rendah mutunya dan sangat berpengaruh pada mutu pendidikan pada masa itu. Mutu pendidikan juga belum maksimal. Indikator ini terlihat dari tingkat ketidaklulusan siswa dalam ujian nasional yang masih relatif tinggi. Kini gedung-gedung sekolah baru terus terbangun sejak tahun 2007 lalu. Sejak Aceh Barat Daya dipimpin Bupati definitif, sarana gedung sekolah pun mulai ditambah mulai dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang ada di seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2007-2008, jumlah SD dan madrasah ibtidaiyah sebanyak 124 buah. Siswa baru tingkat 1 sebanyak 3.665 orang. Siswa seluruhnya sebanyak 16.332 orang. Dan lulusan keseluruhan mencapai 2.196 orang. Untuk menampung jumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 632 unit. Dan pada tahun 2010 terdapat 9 unit gedung baru dan tahun 2011 terbangun 24 unit gedung baru untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama berdasarkan data yang ada pada tahun 2008, jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama dan madrasah sanawiyah sebanyak 23 sekolah. Siswa baru tingkat 1 sebanyak 1.819 orang, seluruhnya 6.133 orang. Dan lulusan sebesar 1.902 orang. Untuk menampung jumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 185 ruang dan pada tahun 2010 terdapat penambahan 2 gedung baru untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Demikian juga jumlah penambahan yang sama terjadi pada tahun 2011. Adapun guru yang mengajar di sekolah lanjutan tingkat pertama dan madrasah sanawiyah sebanyak 962 orang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah lanjutan tingkat pertama dan madrasah sanawiyah, terdapat fasilitas 19 unit perpustakaan, 5 lapangan olahraga, dan 14 laboratorium. Untuk jenjang sekolah menengah umum, pada tahun 2008 terdapat 22 sekolah. Siswa baru tingkat 1 sebanyak 1.874 siswa dan seluruhnya sebesar 6.077 siswa. Dan lulusan siswa sebanyak 1.475 siswa.
Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 139 ruang dan pada tahun 2010 diadakan pembangunan 2 unit gedung baru. Lalu di tahun 2011 pemerintah membangun 11 gedung baru. Adapun guru yang mengajar di sekolah menengah umum, SMK dan madrasah aliyah sebanyak 149 orang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah, terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 7 unit, lapangan olahraga 2 unit, dan laboratorium 6 unit. Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan lewat peningkatan kualitas tenaga pendidik juga tetap menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Awal terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, kondisi sosial masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk santunan. Namun bantuan yang ada masih belum maksimal. Demikian juga santunan kematian, bisa dikatakan sama sekali belum ada pada masa itu. Kini masyarakat kaum duafa dan juga anak yatim mulai Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2011 sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan disalurkannya bantuan sosial kemasyarakatan sebesar Rp4.200.862.000 dengan jumlah penerima 1.458 orang. Sementara itu bagi warga Aceh Barat Daya yang meninggal dunia, pihak keluarga yang ditinggal pun mendapat santunan kematian. Nilai santunan kematian yang diberikan kepada warga adalah yang tertinggi se-Indonesia, mencapai nilai Rp5 juta dan telah disalurkan kepada 2.721 orang penerima dengan total dana yang disalurkan Rp9.483.500.000. Walau masih berusia 9 tahun, namun kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun negeri bersih Kupai ini. Karena selain bantuan sosial dan santunan kematian, masyarakat juga diberikan bantuan-bantuan usaha. Pasca pemekaran, kondisi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Aceh Barat Daya sangat memprihatinkan. Baik dari segi bangunan fisik maupun fasilitas penunjang. Demikian juga dengan rumah sakit umum daerah pada saat itu masih belum beroperasi. Sarana gedung puskesmas, pustu, dan polindes yang sudah terbangun pada saat itu belum berfungsi dengan normal. Hanya puskesmas di sejumlah kecamatan yang belum memiliki sarana yang lengkap, dan untuk pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit pada saat itu mesti keluar kabupaten, seperti ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Yulidin Awai di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Kepuasan pelayanan yang diterima masyarakat pun belum maksimal karena masih ada keterbatasan dari sarana alat kesehatan yang dimiliki pada saat itu, dan juga belum adanya dokter spesialis untuk sejumlah keluhan penyakit tertentu. Kini pelayanan kesehatan di Aceh Barat Daya sejak tahun 2007 sudah mendapat perhatian penuh dari pemerintah dengan dibangunnya 12 unit Poskesdes pada tahun 2007 dengan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus. Pada tahun 2008, pembangunan sejumlah sarana penunjang untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan pun diprioritaskan, seperti pembangunan rumah dinas para medis, puskesmas, dan juga revitalisasi sejumlah pustu pada tahun 2009 dan 2010 dilakukan pembangunan ruangan unit gawat darurat di sejumlah puskesmas dan juga penambahan gedung Poskesdes untuk memaksimalkan layanan kesehatan di pedesaan.
Demikian juga dengan tenaga pelayanan kesehatan. Untuk memantapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan dokter spesialis dan menambah jumlah dokter umum yang akan memberikan pelayanan sampai ke pelosok desa. Sejak tahun 2008, Aceh Barat Daya telah memiliki 1 unit rumah sakit umum daerah yang merupakan bantuan dari negara Korea Selatan, yang peresmiannya dilakukan pada 22 Mei 2008 yang berlokasi di Padang Meranti, Kecamatan Susuh. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya memiliki fasilitas terlengkap di Pantai Barat Selatan sebagai rumah sakit yang memiliki layanan cuci darah satu-satunya di Pantai Barat Selatan Aceh, dan sampai saat ini telah melayani pasien dari seluruh kabupaten tetangga yang ada di kawasan pesisir Barat Selatan Aceh. Selain itu, Rumah Sakit Umum Aceh Barat Daya juga memiliki ruangan operasi yang dilayani oleh dokter spesialis ahli bedah yang berpengalaman. Demikian juga dengan sejumlah ruang VIP yang disediakan untuk melayani pasien. Dan Rumah Sakit Umum ini juga tetap memprioritaskan pelayanan terhadap pasien peserta Jamkesmas dan juga JKA. Selain fasilitas alat kesehatan yang muktahir dimiliki oleh rumah sakit yang baru berusia 3 tahun ini, untuk menjaga agar rumah sakit tetap bersih dan steril sebagai penunjang, pemerintah telah mengadakan alat pembersih lantai yang merupakan satu-satunya dimiliki oleh rumah sakit milik pemerintah kabupaten di Pantai Barat Selatan Aceh. Alat pembersih lantai yang diberi julukan Si Unyil oleh para pekerja kebersihan di rumah sakit ini mampu membersihkan seluruh area rumah sakit dengan waktu yang relatif cepat. Kini, 9 tahun sudah Aceh Barat Daya berdiri sebagai kabupaten yang otonom, dan selama 4 tahun pemerintahan definitif di bawah kepemimpinan Bupati Akmal Ibrahim dan Wakil Bupati Samsur Rizal telah membawa Aceh Barat Daya ke arah yang lebih baik, dengan kemajuan di berbagai bidang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai sektor inti sebagai penunjang pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat sama-sama bekerja untuk satu cita-cita bersama dalam membangun negeri bersigupai ini, dan tetap memiliki semboyan bersama membangun Aceh Barat Daya.